잘 지켜. 나처럼 뺏기지 말고. 아직도 날 파괴하는 당신이, 정말로 당신이 없어졌으면 좋겠어. 죽었으면 좋겠어. Part ini diawali saat Jinon ingin memastikan Yonggi adalah Haegang. Dia kemudian membawa sikat gigi Yonggi dan barang peninggalan Haegang ke lab untuk diperiksa DNA-nya. 메일 우편 팩스 뭘로 받으시겠어요? 팩스로 받죠. Di tempat lain, Seolri tidak sengaja bertemu dengan Yonggi yang asli. Dia pun penasaran dan mulai mengikuti Yonggi. Mengetahui Yonggi sedang mencari pekerjaan melalui sebuah agen pencari kerja, Seolri pun berpura-pura membutuhkan pembantu rumah tangga dan meminta sang agen mengirim Yonggi ke apartemennya. 그럼 저희 집으로 연결해 주세요. 어머, 그럴래요? Yonggi pun kemudian mendatangi apartemen Seolri dan mengobrol dengan Seolri. Seolri akhirnya mengetahui bahwa orang yang dihadapannya adalah Yonggi yang asli. Seolri pun menjelaskan kepada Yonggi mengenai situasi saat ini, di mana Baek-suk sekarang sedang jatuh cinta kepada Haegang, sementara dirinya dekat dengan suami Haegang. Dia juga menginformasikan kepada Yonggi bahwa Chunyun Farmasi masih mencarinya, sehingga dia meminta Yonggi tetap bersembunyi dan sebaiknya secepatnya kembali ke Cina agar situasinya tidak semakin rumit. Haegang yang baru pulang kerja bertemu dengan Seolri dan tiba-tiba seseorang datang mencelakai Haegang. Seolri yang melihat kejadian tersebut sangat shock, hanya saja dia tidak menolong Haegang dan malah pergi meninggalkan Haegang yang sudah tidak sadarkan diri. Untung saja Baek-suk segera datang dan melihat kejadian tersebut. Dia kemudian membawa Haegang ke rumah sakit. Melihat kondisi Haegang yang kritis, Baek-suk pun sangat sedih dan merasa bersalah telah menjadikan Haegang sebagai Yonggi, sehingga orang-orang yang ingin mencelakai Yonggi akhirnya mencelakai Haegang. 내 잘못이. 내가 용기라고. 넌 용기라고. Seolri yang penasaran dengan kondisi Haegang datang ke rumah sakit menjenguk Haegang. Dia pun berharap Haegang tidak selamat agar dia bisa memenangkan hati Jinon. 그냥 죽어. 제발 죽어. 독고 연기로 죽어. Saat Seolri akan meninggalkan rumah sakit, dia tidak sengaja bertemu dengan Jinon. Jinon pun bertanya mengapa Seolri ke rumah sakit dan siapa yang sakit. Seolri yang tidak ingin Jinon mengetahui Haegang terluka berusaha membohongi Jinon dan mengalihkan pembicaraan tentang bagaimana perasaannya saat ini kepada Jinon. Dia tidak bisa melupakan Jinon dan dia ingin Jinon memahami posisinya betapa susahnya melupakan orang yang dicintai. 안 된다는 거. 해도 안 된다는 거. Hanya saja Jinon menolak perasaan Seolri. Dia tidak ingin terjebak lagi dengan kesalahan yang dilakukannya di masa lalu, di mana dia mengira meninggalkan istrinya dan memilih bersama Seolri adalah pilihan terbaik, yang ternyata pilihan tersebut benar-benar disesalinya saat ini. 힘드니까 선배가 기다려줘요. 그렇게 하기로 마음 먹었고 그렇게 해야 되고 나 그렇게 할 거야. 네 인생을 살아 강살리. Setelah beberapa hari, Jinon kemudian mendapatkan hasil tes DNA dari lab, di mana hasilnya menunjukkan Yonggi dan Haegang adalah orang yang sama. Jinon pun buru-buru mencari Haegang untuk memberitahu Haegang tentang hal tersebut. Hanya saja
dia tidak bisa menemukan Haigang dan malah mendapati garis polisi di sekitar tempat tinggal Haigang. Dia pun sangat terpukul dan berharap diberi kesempatan lagi untuk bersama Haigang. Jinon kemudian ke rumah sakit mencari Haigang dan benar saja Haigang sedang kritis. Dia pun berharap Haigang bisa pulih dan kembali bersamanya agar dia bisa mencintai Haigang lagi. 여보! 한 번만 기회를 줘, 다시 한 번만. Baeksuk yang mendengar hal tersebut sangat marah karena dia tidak bisa menerima Jinon seenaknya meminta Haigang kembali bersamanya setelah mengabaikan Haigang selama 4 tahun, yang membuatnya memiliki kesempatan mencintai Haigang, dan itu tidak adil baginya. 버려놓고 왜? 이제 와서 왜? 4년 동안 곱빼기도 안 비춰놓고 왜? Hanya saja, Jinon bersikeras ingin memulai kembali hubungannya dengan Haigang, sehingga Baeksuk memintanya untuk menunggu sampai ingatan Haigang kembali apakah dia bisa menerima Jinon dengan semua perbuatan Jinon yang telah menyakiti Haigang. Haigang kemudian tiba-tiba sadar. Hanya saja, dia hanya memanggil nama anaknya yang telah meninggal dan kemudian kembali kritis. Dokter yang menanganinya sudah memvonis Haigang meninggal. 사망 시각 17시 45분. Hanya saja, Jinon yang tidak terima Haigang pergi meninggalkannya berusaha menyadarkan Haigang untuk bernapas kembali. 너도 나 사랑하잖아. 약속했잖아. 뚜뚜. 해가 뚜뚜. Dan akhirnya Haigang bisa bernapas kembali. Haigang kemudian dipindahkan ke kamar rawat inap dan mulai bisa mengobrol dengan Baeksuk. Dia pun berterima kasih kepada Baeksuk karena telah menyelamatkannya dan mengatakan sebagian ingatannya sudah kembali dan dia ingin berusaha memulihkan semua ingatannya untuk bisa melindungi dirinya. Di lain kesempatan, Haigang juga berterus terang kepada Baeksuk bahwa dia selalu memimpikan Jinon, bahkan saat dia tidak sadarkan diri, sehingga dia meminta Baeksuk untuk tidak menunggunya lagi, karena hatinya sudah terlanjur diisi oleh Jinon. 최진한 그 사람 사랑해서가 다 기다리지 마. Walaupun terasa berat bagi Baeksuk mendengar hal tersebut, tapi dia berusaha menerimanya. Dia pun meminta Jinon untuk menjaga Haigang sementara waktu. Jinon yang mendapatkan kesempatan tersebut sangat senang bisa bersama Haigang. Haigang pun berterus terang kepada Jinon bahwa dia selalu memimpikan Jinon dan bertanya kepada Jinon tentang masa lalunya bersama dengan istrinya. Jinon pun menceritakan kisahnya, di mana dia jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Haigang. Dia kemudian mengikuti Haigang kemanapun Haigang pergi, dan sampai akhirnya dia lelah mencintai Haigang dan memutuskan untuk meninggalkan Haigang. 그만 자요 우리. Setelah Haigang sembuh dan bisa keluar dari rumah sakit, Baeksuk kemudian menjemputnya dan berencana berterus terang kepada Haigang mengenai identitas asli Haigang. Baeksuk kemudian membawa Haigang ke catatan sipil untuk membuat ulang kartu identitasnya yang hilang. 가자. 혼자 갈게. Dan saat Haigang memasukkan nama Yonggi dan diminta scan sidik jari,
Ternyata sidik jarinya tidak sama dengan sidik jari Yonggi yang terdaftar. 지문이 다른데. 독고영기 씨 본인 맞으세요? Haigang akhirnya benar-benar yakin bahwa dirinya bukanlah Yonggi melainkan Haigang, mantan istri Jinon. Walaupun sebenarnya Haigang sudah tahu kalau dirinya bukan Yonggi melainkan Haigang, tetapi setelah benar-benar memastikan identitas aslinya, Haigang tetap shock dan belum bisa menyesuaikan dirinya dengan identitas aslinya. Baeksuk juga memberitahu Haigang mengenai keluarganya, tempat tinggal ibunya, dan juga memberitahu bahwa Yonggi sebenarnya adalah saudara kembarnya. Dan sekarang Yonggi memiliki seorang putri yang cantik bernama Wooju. Dan sebaiknya Haigang kembali ke keluarganya. 여기 부암동 주소랑 정릉 용기 주소. 네 진짜 가족들하고 살아. Hanya saja Haigang belum siap meninggalkan rumah yang ditempatinya selama 4 tahun, apalagi harus berpisah dengan anak-anak yang tinggal bersamanya selama ini. Sementara itu, Jinon yang tidak ingin jauh dari Haigang menunggu Haigang di luar rumah. Dia berharap Haigang mau menemuinya. Sebenarnya Haigang masih dilema antara ingin menemui Jinon atau tetap bersama anak-anak di dalam rumah. Tapi pada akhirnya Haigang memutuskan menemui Jinon. Mereka kemudian menghabiskan waktu bersama. 이번엔 지치지 마요. 사랑 따위에. 이번엔 끝까지 당신 지킬게. Di tempat lain, ibu Haigang, Gyun-nam, merasa bersalah telah menelantarkan Yonggi sejak kecil. Dan sekarang dia ingin membawa Yonggi pulang ke rumahnya dan memberitahu Yonggi bahwa sebenarnya Yonggi adalah anaknya saudara kembar Haigang. Hanya saja dia tidak tahu bagaimana caranya memberitahu Yonggi. Gyun-nam kemudian berpura-pura sakit dan meminta Yonggi mengantarkannya pulang ke rumah. Sesampai di rumah, Gyun-nam meminta Yonggi untuk tinggal bersamanya karena dia membutuhkan seseorang yang bisa membantunya melakukan pekerjaan rumah. 몸도 안 좋고 혼자 힘들었는데 애기 엄마가 우리 집에 와서 일해줘요. Yonggi yang tidak punya tempat tinggal akhirnya setuju untuk tinggal sementara dengan Gyun-nam. Selang beberapa waktu, Yonggi akhirnya mengetahui bahwa Gyun-nam adalah ibu Haigang. Dia pun merasa bersalah karena dia yang menyebabkan Haigang celaka. Yonggi kemudian mendatangi kantor Baeksuk dan mulai jujur tentang masalah yang dihadapinya. Yonggi menceritakan bahwa sebenarnya dia pernah menjadi karyawan Chunyun Farmasi dan dia membocorkan rahasia perusahaan karena mendapati kematian tunangannya yang tidak wajar. Dia juga memiliki bukti efek samping obat Pudoksin yang melumpuhkan tulang, sehingga ada pihak dari Chunyun Farmasi yang berusaha mencelakainya. Dan Haigang merupakan salah satu orang yang ikut andil atas kematian tunangannya. Hal tersebut membuat pikiran Yonggi campur aduk antara ingin berterima kasih kepada Haigang yang telah menyelamatkannya atau balas dendam kepada Haigang yang telah mencelakai tunangannya. 나하고 우주한테는 생명이 은인인데 우주 아빠한테는 어떤 사람이었을까? Sementara itu, Haigang yang telah mengetahui identitasnya mencoba mencari tahu seperti apa dirinya di masa lalu. Dan dia mendapati semua kasus Chunyun Farmasi yang ditanganinya menang 100%. Hal tersebut membuatnya yakin
bahwa dia telah melakukan manipulasi data untuk memenangkan setiap kasus yang ditanganinya. Di tempat lain, Seolri dan Jinli yang sama-sama membenci Haegang membuat kesepakatan jahat untuk menyingkirkan Haegang. 둘이 편 먹고 도해강 박살 내자고. Dan saat Haegang ingin menemui Jinon, dia mendapat pesan dari Seolri berisi foto-foto perselingkuhan Seolri dan Jinon yang membuatnya mengingat sedikit momen di mana dia mendapati Jinon berselingkuh. Rasa sakit itu pun perlahan-lahan terasa. Jinon kemudian menenangkan Haegang. Jinon menjelaskan kepada Haegang bahwa apa yang Haegang ingat itu adalah dirinya di masa lalu. Dan apabila Haegang ingin tahu kebenarannya, Jinon akan menceritakan dengan sejujurnya kepada Haegang. Dia bersedia menerima hukuman dari Haegang sampai Haegang mau memaafkannya. Dia pun meminta Haegang untuk pergi dari tempat tersebut. Tapi sebenarnya bukan saja tentang perselingkuhan Jinon yang membuatnya ragu bersama Jinon. Akan tetapi dia takut dengan perbuatannya sendiri di masa lalu. Tapi Jinon terus meyakinkan Haegang bahwa semua rintangan ke depannya bisa mereka hadapi. Haegang pun akhirnya mengikuti perkataan Jinon. Haegang kemudian menemui Seolri dan mengatakan kepada Seolri bahwa foto-foto yang dikirim Seolri tidak akan menyakitinya dan tidak membuat dirinya berhenti mencintai Jinon karena peristiwa yang terjadi di masa lalu tidak ada dalam ingatannya. 사진 본 기분 말이에요. 어땠을 것 같아요? 한참 좁혀다가 안아줬어요. 그 사람한테 받고 있는 사랑만 있을 뿐이지. Haegang kemudian kembali menggali informasi tentang dirinya dan mengetahui bahwa kemungkinan dia terlibat kematian Kim Sun Young, tunangan Yonggi. Haegang kemudian mendatangi Yonggi dan sedikit kaget karena wajah mereka sangat mirip. Mereka kemudian memutuskan untuk ngobrol di sebuah kafe. Haegang berniat memberitahu Yonggi bahwa mereka saudara kembar dan meminta maaf atas kejadian di masa lalu. Hanya saja sebelum Haegang sempat mengatakan hal tersebut, Yonggi sudah sangat marah kepada Haegang atas kematian Kim Sun Young. Karena sebenarnya Yonggi sendiri sebelumnya telah diprovokasi oleh Seolri tentang Haegang yang berdarah dingin yang mampu melakukan apapun untuk menyingkirkan orang-orang yang menghalangi jalannya. Yonggi mengatakan kepada Haegang bahwa Haegang bertanggung jawab atas kematian ayah dari anaknya. Karena sebelum Kim Sun Young meninggal, dia mendapat dakwaan penggelapan dana dari Chunyun Farmasi. Dan ketua dari Departemen Hukum saat itu adalah Haegang. 고맙다는 인사는 나중에 할게요. 당신이 제 값을 다 치르고 난 후에. Yonggi yang masih sedikit emosi kemudian memberitahu Gyunam bahwa 4 tahun yang lalu dialah yang menyebabkan Haegang celaka. Hanya saja Haegang tidak meninggal dan saat ini masih hidup dan tinggal di rumah Baeksok sebagai dirinya. 얼굴이 닮았거든요, 우리는. 도혜강 씨, 저
저로 살고 있었어요. 지난 4년 동안. Ji-Nam yang mengetahui hal tersebut langsung pergi ke rumah Baek-sok untuk menemui Hae-gang. Dia pun menangis bahagia melihat Hae-gang masih hidup. Hanya saja, setelah melihat Hae-gang mengerjakan pekerjaan rumah di rumah Baek-sok, Ji-Nam pun sangat marah kepada Baek-sok telah membuat anaknya bekerja layaknya asisten rumah tangga. Karena Hae-gang sendiri sebenarnya tidak pernah mengerjakan pekerjaan rumah sebelumnya. Hanya saja Hae-gang meminta ibunya untuk tenang karena dia melakukan semuanya atas kemauannya sendiri. Sementara itu, di tempat lain, Ji-non mendatangi Yonggi. Dia ingin meminta maaf pada Yonggi atas kematian tunangannya. Walaupun saat itu dia tidak bekerja di Chunyun Farmasi, tapi tetap saja itu juga merupakan kesalahannya yang mengabaikan kondisi Chunyun Farmasi saat itu. Dia juga meminta pada Yonggi untuk tidak menyalahkan kakaknya Hae-gang. Yonggi yang mendengar perkataan Ji-non yang memanggil Hae-gang sebagai kakaknya, kaget mendengar hal tersebut. 뭐라고요? 언니? Ji-non kemudian memberitahu Yonggi bahwa Hae-gang adalah saudara kembarnya. 용기 씨 언니예요. Terkadang orang yang bersalah merasa dirinya paling tersakiti setelah apa yang dia inginkan tidak tercapai. Begitupun dengan Seolri yang terus-menerus sakit hati kepada Hae-gang dan ingin menyingkirkan Hae-gang. Seolri yang mengetahui pembunuh anak Hae-gang akan bebas berusaha menemui orang tersebut. Dia memprovokasi orang tersebut agar dendam kepada Hae-gang. Pembunuh tersebut pun mendatangi Hae-gang dan ingin menyakiti Hae-gang yang membuat ingatan lama Hae-gang kembali. Rasa sakit itu pun kembali terasa. Bayang-bayang perselingkuhan suaminya menari-nari di benaknya. Sehingga dia tidak ingin melihat wajah Ji-non. Hanya saja Ji-non terus mencoba mendekatinya. Dia pun mengatakan kepada Ji-non bahwa sekarang dia yang lelah mencintai Ji-non dan sebaiknya Ji-non menjauh darinya. 가서 강설이랑 사랑 많이 해. Ingatan lama Hae-gang memang kembali pulih, akan tetapi dia tidak ingat kejadian 4 tahun terakhir. Dia kemudian kembali ke rumahnya. Sifat asli Hae-gang yang dingin dan kejam kembali seperti dulu. Dia tidak ingat Baek-suk, bahkan dia meminta semua barang-barang yang ada di rumah Baek-suk dibuang karena tidak membutuhkannya lagi. 무슨 가져갈 게 없네요. 버려주세요 다. Hae-gang kemudian mendatangi Seolri. Dia mengatakan kepada Seolri, silahkan mengambil Ji-non karena dia tidak membutuhkannya lagi. Dia juga meminta Seolri untuk terus memperjuangkan cintanya seperti yang dulu dia katakan dengan sombong kepada Hae-gang. Karena pada akhirnya Seolri takkan pernah mendapatkan cintanya Ji-non. 잃었어도 넌 날 한 번도 이긴 적이 없어. 왜 그런 줄 알아? 넌 그 남자를 한 번도 가진 적이 없으니까. Melihat ketulusan Baek-suk, Hae-gang pun berkata jujur kepada Baek-suk
bahwa sebenarnya dia berpura-pura tidak mengingat kejadian 4 tahun terakhir karena dia ingin membersihkan kesalahannya di masa lalu. Dia ingin melindungi adiknya Yonggi dan juga agar Jinon tidak terbebani dengan kesalahan yang pernah dilakukannya. Haegang sebenarnya masih sangat mencintai Jinon dan berharap bisa bersama Jinon kembali. Hanya saja dia menahan dirinya agar Jinon tidak ikut menanggung kesalahan yang dilakukan Haegang di masa lalu. Haegang pun meminta Baeksuk berpura-pura berkencan dengannya agar Jinon menjauhinya. Kenyataannya, Haegang dan Baeksuk sedang menyusun rencana untuk menjatuhkan Min Tae-suk dan mempersiapkan gugatan efek samping Pudoksin. Hanya saja, Jinon terus-menerus menyiksa dirinya di luar kamar sehingga mau tak mau Haegang membiarkan Jinon masuk. Jinon pun sangat sedih melihat kebersamaan Haegang dan Baeksuk. Tetapi dia sedikit menyadari tingkah Haegang yang terlalu agresif menolak dirinya sehingga dia yakin bahwa ada sesuatu yang disembunyikan Haegang darinya. Jinon pun akhirnya juga berpura-pura ingin melepaskan Haegang yang membuat Haegang sedih. 알았어. 놔줄게 내가 포기할게. 널 사랑하지 않도록 날 애쓰며 살아갈게. Haegang yang ingin membalas dendam kepada Min Tae-suk kembali bekerja di Chungyun Farmasi. Dia meminta Choi Man-ho, ayah Jinon, untuk memberinya jabatan di Chungyun Farmasi. Ayah Jinon sangat percaya kepada Haegang sehingga menjadikan Haegang sebagai wakil presiden direktur Chungyun Farmasi. Dan saat malam Natal tiba, pembunuh anak Haegang datang kembali mengganggu Haegang. Jinon yang saat itu ada di tempat tersebut datang menolong Haegang. Jinon pun tidak mengizinkan Haegang pulang sendiri. Dan pada akhirnya Jinon membawa Haegang ke sebuah penginapan. Awalnya Haegang meminta Baeksuk menjemputnya. Hanya saja saat dia ingin pulang bersama Baeksuk, dia memandangi Jinon dari kejauhan. Baeksuk yang melihat hal tersebut yakin bahwa Haegang sebenarnya ingin menghabiskan waktu bersama Jinon. Baeksuk pun berpura-pura tidak bisa menjemput Haegang sehingga Haegang kembali ke penginapan bersama Jinon. Demikian alur cerita I Have a Lover Part 4. Sampai jumpa di next video.